berjongkok dan melompat ke atas. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya ke samping dan sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Wang Yanfeng terus meningkat, dan sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. 6 cincin jiwanya menyala pada saat yang sama. Tidak hanya ini, tetapi cahaya perunggu kehijauan juga menyala di belakang punggung Wang Yanfeng dalam bentuk 2 telapak tangan besar. Tangan perunggu kehijauan membawa aura sangat tebal yang menekan seluruh panggung. Tanda hubung. Su Tianran menyipit di panggung utama dan tertawa dingin. Saya pikir mereka akan terus menyembunyikan kemampuan mereka. Mereka akhirnya muncul. Sekte tubuh memang di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Huff. Petik 2. Qing Hongchen juga mengepalkan tangannya, dan ada pandangan kebencian di matanya. Ketika tubuh sekte menyerang aula kebajikan termasyur, itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa benci ketika melihat mereka sekarang? Tanda hubung. Huo Yuhao merasa sulit bernapas di atas panggung. Munculnya telapak perunggu kehijauan di belakang punggung lawannya membuatnya merasa seolah-olah sedang ditekan oleh gunung. Tanah juga mulai berderit. Rasanya seperti panggung tidak bisa menangani tekanan ini, dan hampir runtuh. Hanya putri salju yang masih duduk di pundaknya dan bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apakah ini kebangkitan kedua jiwa tubuh? Huo Yuhao sangat tenang sekarang. Dia tahu bahwa lawannya berasal dari sekte tubuh, dan dengan demikian dia mengharapkan pertarungan menjadi kuat. Ini adalah jiwa tubuh level perunggu. Dia mengingat apa yang Penatuamu katakan kepadanya tentang jiwa-jiwa tubuh. Tanda hubung. Yuhao, aku akan memberitahumu apa itu jiwa tubuh hari ini, dan mengapa mereka begitu kuat. Jiwa tubuh adalah keberadaan yang sangat istimewa di antara jiwa-jiwa bela diri. Secara umum, jiwa bela diri kita bisa apa saja, tetapi mereka jarang menjadi bagian dari tubuh kita. Kita tidak lengkap jika bagian dari tubuh kita adalah jiwa bela diri kita. Penguasa jiwa paling awal dengan jiwa tubuh diyakini sebagai mutan. Selain itu, keuntungan jiwa tubuh belum diketahui. Itu sebabnya mereka dipandang rendah. Tapi seorang jenius dengan jiwa tubuh muncul dan berhasil membuka rahasia membuat jiwa tubuh menjadi kuat. Orang ini adalah pemimpin sekte pertama dari sekte tubuh. Dia melewati masa kultivasi yang tak kenal lelah, dan menemukan bahwa memiliki tubuh sendiri sebagai jiwa bela diri lebih dapat diandalkan daripada jenis jiwa bela diri lainnya. Lebih penting lagi, jiwa tubuh memiliki karakteristik yang tidak dimiliki jiwa bela diri lainnya. Misalnya, lebih mudah mengendalikan jiwa tubuh, dibandingkan dengan jiwa bela diri biasa. Ini berasal dari fakta bahwa manusia memiliki kendali besar atas anggota tubuh mereka sendiri. Selain itu, batas jiwa tubuh juga jauh lebih tinggi daripada kebanyakan jiwa bela diri. Sederhananya, kamu hanya bisa mengendalikan ukuran jiwamu jika itu adalah pedang. Anda dapat menuangkan kekuatan jiwa Anda ke dalamnya, dan menggunakan cincin dan keterampilan jiwa Anda untuk meningkatkan kekuatannya. Jika jiwa bela diri Anda adalah lengan Anda, itu bukan hanya tentang ukuran lagi. Pertama, setiap jari dapat berubah secara signifikan. Bahkan pembuluh darah dan arteri, tulang, dan denyut nadi Anda dapat dikontrol. Keterampilan jiwa dapat menunjukkan berbagai jenis kemungkinan di tangan seorang guru jiwa yang kuat dengan jiwa tubuh. Bagian yang paling menakutkan dari jiwa tubuh adalah dalam kebangkitan kedua. Jiwa bela diri kita terbangun ketika kita berusia 6 tahun. Ada jejak jiwa bela diri di tubuh kita sejak usia itu dan seterusnya. Kita dapat mulai berkultivasi jika kita memiliki kekuatan jiwa. Kebangkitan kedua adalah sesuatu yang unik bagi jiwa tubuh. Apa kebangkitan kedua? Ini mengacu pada evolusi dalam jiwa bela diri Anda. Ini juga berarti bahwa jiwa tubuh dapat berevolusi satu tingkat lebih tinggi daripada yang lain. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh, jika jiwa tubuh sekuat Earth Dragon setelah kebangkitan pertama, itu mungkin menjadi sekuat naga sejati setelah kebangkitan kedua. Ada perubahan besar dalam kualitas. Saat ini, hanya jiwa-jiwa yang Master Spirit dapat mengalami kebangkitan kedua ini, dan inilah mengapa sekte tubuh terus makmur. Seseorang yang memiliki jiwa tubuh dan mampu menjadi guru jiwa akan ingin bergabung dengan tubuh sekte dan membuat diri mereka lebih kuat. Sekte tubuh juga sangat melindungi dan memperhatikan murid-murid mereka.
adalah mungkin untuk mengetahui apakah jiwa tubuh sedang mengalami kebangunan kedua. Jika Anda bertemu guru jiwa seperti itu di masa depan, Anda harus sangat berhati-hati. Tubuh mereka bisa menjadi senjata yang menakutkan. Bahkan ada tingkat berbeda dari kebangunan rohani kedua ini. Sekte tubuh mengkategorikan mereka menjadi 4 tingkatan. Setelah kebangkitan kedua selesai, proyeksi cahaya yang terbentuk dari jiwa bela diri individu akan muncul di belakangnya saat dia melepaskan kemampuannya yang berkembang. Warna proyeksi ini sangat penting untuk memahami tingkat kebangkitan kedua. Proyeksi hitam yang membawa cahaya logam muncul selama kebangkitan kedua yang berperingkat besi. Setelah kebangkitan ini, kekuatan bertarung dari jiwa bela diri individu akan meningkat 30% atau lebih. Cahaya perunggu mewakili kebangkitan kedua yang berperingkat perunggu. Setelah kebangkitan ini, kekuatan bertarung dari jiwa bela diri individu akan meningkat sebesar 60%. Satu level lebih tinggi adalah silver. Kebangkitan seperti itu hanya akan muncul di bagian tubuh yang lebih penting, seperti kerangka atau kepala. Setelah kebangkitan selesai, kekuatan bertarung seseorang bisa berlipat ganda. Beberapa bahkan dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka pada level. Seorang raja jiwa dapat sementara memiliki kemampuan ofensif seorang kaisar jiwa. Peringkat yang paling langka dan paling menakutkan adalah kebangkitan kedua dengan peringkat emas. Proyeksi cahaya yang dibuat akan berwarna emas. Jika Anda bertemu dengan guru jiwa seperti itu, Anda seharusnya tidak melawannya kecuali kekuatan jiwa Anda lebih dari level yang lebih tinggi darinya. Penguasa jiwa yang demikian memiliki kekuatan ledakan yang besar, tetapi ini akan bervariasi di antara para penguasa jiwa yang berbeda tergantung pada kekuatan jiwa bela diri mereka. Ketika mereka menjalani kebangunan kedua mereka, kekuatan ofensif mereka bahkan mungkin meningkat hingga 3 kali lipat dari standar normal mereka. Matamu juga jiwa tubuh. Mempertimbangkan betapa pentingnya mata seseorang, saya pikir kebangkitan kedua akan setidaknya merupakan peringkat perunggu. Karena kemampuan Anda spiritual, saya pikir itu akan menjadi peringkat silver. Jika itu terjadi, kemampuan Anda akan sangat meningkat. Justru karena para murid sekte tubuh dapat menjalani kebangkitan kedua jiwa tubuh mereka ini sehingga tubuh sekte memandang rendah alat jiwa. Jika Anda bertemu mereka di masa depan, Anda harus sangat berhati-hati. Petik 2. Tanda hubung. Sementara penatuamu tidak ada lagi, kata-katanya masih tertanam dalam ingatan Yu Hao. Ketika Huo Yu Hao melihat telapak tangan perunggu itu, dia tahu bahwa kebangkitan kedua Wang Yang Feng setidaknya adalah yang berperingkat perunggu. Penatuamu juga mengatakan kepadanya bahwa sebagian besar murid di sekte tubuh hanya akan mengalami kebangkitan kedua yang berperingkat besi. Sangat jarang melihat kebangkitan kedua peringkat perunggu. Adapun yang silver peringkat, tidak ada lebih dari 10 orang di sekte tubuh yang mencapai tingkat itu selama kebangkitan kedua mereka. Sedangkan untuk kebangkitan kedua peringkat emas, hanya pemimpin sekte pertama mereka yang telah mencapai tingkat itu. Namun, anggota sekte tidak menginginkan kemampuan gold peringkat. Semakin kuat kebangkitan kedua seseorang, semakin besar akan terkuras. Pada level gold peringkat, kekuatan hidup seseorang mungkin sepenuhnya terkuras. Telapak tangan perunggu bersinar terang di belakang punggung Wang Yanfeng di atas sana di udara. Wang Yanfeng tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Dia menirukan tindakan mendesak saat dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Huo Yu Hao. Tiba-tiba, kedua telapak perunggu itu melebar dengan cepat, sebenarnya mencapai panjang lebih dari 10 meter dan lebar lebih dari 5 meter. Kedua telapak tangan jatuh, menabrak kepala Huo Yu Hao. Sebelum telapak tangan mencapainya, tanah di sekitar Huo Yu Hao sudah menyerah dalam bentuk telapak tangan. Sementara Wang Yanfeng sangat marah karena bagaimana Huo Yu Hao begitu menghina dia sama sekali tidak ceroboh. Setelah mereka bertukar pukulan sebelumnya, dia tahu Huo Yu Hao bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Tanpa kebangkitan kedua, tidak ada cara dia bisa mengalahkan Huo Yu Hao. Meskipun pukulan ini sangat melemahkannya, dia juga memiliki keyakinan bahwa dia bisa menggunakannya untuk menang. Dengan kultivasinya sebagai kaisar jiwa, kekuatan jiwa raganya, dan peningkatan kekuatan bertarung dari kebangkitan kedua, ia percaya bahwa lawannya tidak mungkin mengalahkannya. Bagaimanapun, Huo Yu Hao hanya raja jiwa.
Masih ada celah besar di antara mereka. Namun, Huo Yuhao tersenyum pada titik ini. Sepertinya Huo Yuhao telah bertemu dengan seorang teman lama, senyumnya kasual dan akrab. Wang Yanfeng tiba-tiba merasa seolah-olah langit berputar. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya tiba-tiba berubah. Dia ngeri menemukan bahwa Huo Yuhao sekarang mengambang di udara di kursi rodanya. Tekanan menakutkan mulai menimpanya. Tidak ada yang mengharapkan perubahan seperti itu. Namun, Huo Yuhao tampaknya melakukannya dengan sangat sederhana. Dia telah melepaskan cahaya hitam pekat dari tubuhnya. Proyeksi perisai mirip kura-kura yang tampaknya memiliki ukiran berbentuk ular bersinar bersama cincin jiwa kelimanya, dan muncul diam-diam di depannya. Setelah ini, lampu menyala, dan dia berganti posisi dengan Wang Yanfeng. Wang Yanfeng adalah orang yang akan menderita karena serangannya sendiri. Semua orang merasa itu tidak nyata, terlalu mencengangkan. Bahkan sesama anggota Tang Sekte, kecuali Su Sanshi, terkejut. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Wang Yanfeng menyadari apa yang sedang terjadi pada saat kritis dan berteriak tanpa ragu, "Saya mengakui kekalahan." Garis cahaya perak menyilaukan jatuh dari langit dan menelan tubuhnya. Lebih dari seperempat sisi panggungnya berubah menjadi debu dan runtuh total. Hambatan pelindung di sisi panggung ini melonjak dengan cahaya menyilaukan. Lebih dari 20 insinyur jiwa yang mempertahankan penghalang pelindung semuanya meludahkan darah pada saat yang sama. Sepasang jejak telapak perunggu masih ada di tanah yang telah ambruk. Daerah yang dipukul sepenuhnya mulus dan tampaknya dikerjakan oleh seseorang dengan keterampilan ukiran yang sangat bagus. Hanya 2 tempat di daerah ini yang tidak menyerah. Wang Yanfeng berada di salah satu tempat, sementara Zheng Zan, yang telah menggunakan penghalang pelindung berwarna perak untuk melindungi Wang Yanfeng, ada di tempat lain. Lengan Zheng Zan masih bergetar lembut. Dia ngeri, tapi itu tidak jelas. Sebagai Titoul Douluo, dia seharusnya bisa dengan mudah menahan seorang kaisar jiwa. Namun, telapak tangan itu akhirnya membuatnya mengerti mengapa tubuh sekte begitu kuat. Zheng Zan tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melepaskan serangan telapak tangan yang kuat tanpa alat jiwa bahkan jika dia memiliki 8 cincin. Bahkan master jiwa yang berspesialisasi dalam menumbuhkan jiwa bela diri mungkin tidak begitu menakutkan ketika mereka melepaskan tubuh sejati jiwa marsial mereka dengan 7 cincin. Ini adalah kekuatan jiwa tubuh. Namun, Wang Yanfeng masih kalah. Huo Yuhao duduk di kursi rodanya di udara. Dia perlahan-lahan mendarat dengan bantuan Putri Salju. Dia tampak sangat santai, dan bahkan tidak mengeluarkan botol susu. Wang Yanfeng tidak melihat apa yang terjadi, tetapi Zheng Zan telah menyaksikan semuanya dengan jelas. Huo Yuhao hanya mengeluarkan botol susunya lebih awal. Dia tidak menyedot kekuatan jiwa dari botol. Dia tidak jauh dari Huo Yuhao sebelumnya, karena dia telah bersiap untuk menyelamatkan pemuda yang cacat itu. Botol susu Huo Yuhao telah mengeluarkan cahaya yang membuatnya terlihat seperti kekuatan jiwa sedang diserap darinya. Namun, tidak ada gelombang kekuatan jiwa dari cahaya itu. Apakah itu tabir asap atau ilusi? Pada titik ini, Wang Yanfeng masih tidak percaya bahwa dia telah kalah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa memblokir serangannya sendiri. Dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tidak ada cara dia bisa bersaing di chapter tim setelah ini. Sebagai seorang elit dari generasi muda murid tubuh sekte, dia benar-benar kalah dari Raja Roh. Itu bahkan Raja Jiwa yang lumpuh. Dia bahkan lebih malu bahwa lawannya berasal dari Akademi Shrek. Penting untuk mengetahui bahwa Sekte Tubuh dan Akademi Shrek memiliki banyak perselisihan satu sama lain. Memalukan. Itu terlalu memalukan. Wang Yanfeng menunduk karena malu. Dia dengan cepat bergegas turun dari panggung, dan bahkan tidak mengatakan apa-apa. Huo Yuhao tersenyum ketika dia duduk kembali di kursi rodanya. Cahaya dari botol susunya muncul sekali lagi. Kali ini, dia benar-benar menyedot kekuatan jiwa dari botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya sendiri. Dia tidak hanya memenangkan pertarungan fisik ini. Lebih penting lagi, ia meraih kemenangan psikologis dan taktis. Dia ingin memberi kesan pada lawan-lawannya bahwa dia bersedia bertarung sampai akhir melawan mereka. Kedua belah pihak telah bentrok beberapa kali satu sama lain, dan Wang Yanfeng tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa Huo Yuhao benar-benar kuat.
Sisa dari perubahan itu semua ada dalam perhitungan Huo Yuhao. Dia menggunakan imitasi untuk menggoda lawannya untuk melepaskan serangan habis-habisan. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan keterampilan jiwa kelima dari mata rohnya, duplikasi spiritual. Itu adalah keterampilan jiwa yang kuat yang dia dapatkan ketika dia berada di hutan bintang besar Dou bersama Wang Qiwer. Sudah jelas keterampilan jiwa apa yang telah dia tiru dari efeknya. Itu adalah pemindahan dunia bawah misterius Susanshi. Keterampilan ilahi ini dari seorang guru jiwa tipe pertahanan mencapai efek ilahi yang sama bahkan ketika ia menggunakannya. Tidak peduli seberapa baik Sekte Snow Demon mengenalnya, mereka tidak bisa menduga dia memiliki keterampilan seperti itu. Wang Yanfeng adalah orang yang menanggung akibat dari serangannya sendiri. Sebenarnya, Wang Yanfeng memiliki banyak pengalaman hidup. Sangat disayangkan bahwa dia tidak cukup cerdik untuk mengalahkan Huo Yuhao. Terikat ke kursi rodanya, Huo Yuhao terlalu menipu. Keuntungan terbesarnya bukanlah kemampuan luar biasa, tetapi kompleksitas jenis kemampuan yang dimilikinya. Dia bisa menggunakan segudang strategi pertempuran melawan lawan-lawannya. Hanya Wang Donger yang benar-benar mengerti segalanya ketika dia selesai menonton pertarungan ini. Hanya dia yang mengerti bahwa inti dari kemampuan Huo Yuhao berasal dari mata rohnya, meskipun dia telah menggunakan begitu banyak keterampilan jiwa. Semua rencananya berputar di sekitar mata rohnya. Tang Sekte versus Sekte Snow Demon. Sekte Tang memenangkan chapter penyisihan individu pertama. Zheng Zan mengumumkan hasilnya, memperhatikan Huo Yuhao dengan hati-hati. Huo Yuhao memberinya perasaan yang sangat aneh. Turun di ruang tunggu, keheranan Wei Na perlahan memudar. Dia sedikit mengangguk, dan matanya berkedip. Dia membisikkan beberapa kata kepada teman satu timnya sebelum seorang pemuda melompat ke atas panggung. Dia dengan cepat berjalan keluar ke pusat. Karena ini adalah chapter penyisihan individu, panggung tidak dapat diperbaiki, karena itu akan memberi waktu bagi jiwanya yang menang untuk memulihkan kekuatan dan energinya. Turnamen hanya bisa berlanjut. Paling-paling, beberapa perbaikan sederhana dapat dilakukan sebelum putaran tim. Kedua belah pihak, tolong laporkan namamu. Tang Sekte, Huo Yuhao. Snow Demon Sekte, Chen Lu. Para anggota Sekte Snow Demon semua memelototi Huo Yuhao, seolah-olah mereka mencoba mencari tahu sesuatu tentang dia. Huo Yuhao muncul dengan santai seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Auranya juga tidak berubah karena pertarungan sebelumnya. Kedua belah pihak dengan cepat mundur ke sisi panggung masing-masing. Huo Yuhao masih memegang botol susu di tangannya, dan tampaknya tidak punya niat untuk menyimpannya. Namun, dia juga tidak menunda pertarungan. Dia menekankan 3 jari tangan kanannya ke botol susu sebelum memutar kursi rodanya. Itu pemandangan yang sangat menyedihkan. Para penonton juga tidak terlalu bermusuhan, karena tim Sun Moon sudah dieliminasi. Mereka sedikit mengasihani dia ketika mereka melihatnya dalam keadaan ini. Huo Yuhao berbalik saat dia mencapai sisi panggung. Hanya dia yang tahu bahwa kemenangan sebelumnya tidak datang dengan mudah. Wang Yanfeng memang sangat kuat. Kaisar jiwa sekte tubuh tidak kalah dengan kaisar jiwa seperti Ma Xiaotao dari Shrek. Bahkan ketika Huo Yuhao dalam kondisi normal, dia masih harus memberikan semua untuk mengalahkan lawan seperti itu dengan budidaya sebagai Raja Roh. Terlebih lagi, dia berada dalam kondisi yang sangat sulit saat ini. Keuntungan terbesarnya adalah bahwa lawan-lawannya tidak mengenalnya dengan baik. Mereka juga tidak tahu tentang peningkatan kekuatan rohaninya yang telah dia terima setelah dia pergi ke sumur api Yin Yang dan berakhir dalam keadaan cacat saat ini. Memang, mata rohnya adalah inti dari semua strategi bertarungnya. Mulai, teriak Douluo Unbreakable, mengumumkan dimulainya chapter eliminasi individu kedua. Chen Lu berjongkok sebelum melompat ke depan. Dia sangat cepat, seperti anak panah yang terlepas dari busur. Dia menempel dekat ke tanah saat dia berlari menuju Huo Yuhao. Semua orang terkesan dengan kecepatannya. Kecepatannya berbeda dari kecepatan Wang Qiwer, yang dihasilkan dari kekuatan ledakannya. Kecepatannya datang dari kemampuan melompat yang luar biasa. Ketika dia naik ke atas panggung, Huo Yuhao segera menyadari bahwa kakinya berbeda dari orang-orang normal, mereka lebih berotot dan berkembang. Betisnya sangat tebal sehingga hampir seukuran paha orang biasa.
Saat dia melompat maju, dia segera menunjukkan kemampuan melompat yang mengejutkan. Dia berada di depan Huo Yuhao hampir secara instan. Cegatan. Melawan Huo Yuhao yang tidak bisa bergerak, Chen Lu memilih metode ofensif yang sulit diantisipasi. Tepat ketika dia akan mencapai Huo Yuhao, dia bersandar dan menendang ke depan dengan kakinya, satu tinggi dan satu rendah saat dia masuk. Dia tidak menargetkan Huo Yuhao, tetapi kursi rodanya. Itu adalah taktik yang brilian. Mata Zheng Zan cerah. Meskipun serangan Chen Lu agak tercela, Zheng Zan harus mengakui bahwa itu efektif. Jika Huo Yuhao tanpa kursi rodanya, itu akan setara dengan kehilangan kakinya. Dia sudah merasa sangat sulit untuk bergerak. Tanpa kursi rodanya, kekuatan bertarungnya akan jatuh jauh. Meskipun Chen Lu memiliki 5 cincin jiwa seperti Huo Yuhao, dia tampaknya telah menemukan kunci kemenangan saat dia memasuki medan pertempuran. Semua orang percaya bahwa Huo Yuhao harus menghentikan tackle luncur lawannya sekarang. Kalau tidak, dia akan kehilangan satu-satunya bentuk mobilitasnya jika kursi rodanya rusak. Tidak akan ada cara baginya untuk menghadapi lawannya saat itu. Bahkan mereka dari Tang Sekte tidak bisa tidak menjadi cemas ketika mereka melihat ini. Metode apa yang akan digunakan Huo Yuhao untuk menghadapi lawannya? Huo Yuhao tidak bergerak. Sepertinya dia tidak punya niat untuk menghentikan lawannya. Chen Lu sangat cepat, dan akan menabrak kursi roda. Bahkan Chen Lu terkejut ketika Huo Yuhao tidak repot-repot menghentikannya. Dia sudah siap, jika Huo Yuhao mencoba menghentikannya, dia akan melepaskan semua kekuatannya dan menghancurkan kursi roda tidak peduli berapapun harganya. Begitu dia melakukan itu, kemenangan hampir pasti. Sama seperti Chen Lu sedikit tidak pasti, Huo Yuhao akhirnya bertindak. Dia menamparkan sisi kursinya menggunakan tangan kanannya, dan kursi rodanya terbang ke udara. Pada saat yang sama, kursi rodanya bergeser secara diagonal ke satu sisi. Menghindari. Jika dia hanya menghindari serangan Chen Lu murni, Chen Lu sudah siap untuk menghadapinya. Namun, Huo Yuhao dan kursi rodanya tampaknya menyatu dengan udara saat mereka menghindar. Mereka menghilang tanpa suara. Penyembunyian. Chen Lu terkejut. Dia bahkan lupa untuk menarik kembali kekuatannya, dan hanya bereaksi setelah meluncur lebih dari 10 meter. Dia mengarahkan jari-jarinya ke tanah sebelum melompat lagi. Namun, dia tidak bisa melacak Huo Yuhao setelah dia berbalik. Semua penonton terpana ketika melihat ini. Huo Yuhao bahkan bisa menyembunyikan dirinya. Di ruang tunggu Sekte Snow Demon, Wei Na lebih fokus pada pertarungan yang sedang berlangsung. Dia menyadari bahwa Huo Yuhao bukan hanya karakter yang sulit untuk dihadapi dalam hal negosiasi bisnis. Bahkan hanya dengan tangan kanannya, dia masih sangat kuat. Huo Yuhao secara alami menggunakan keterampilan jiwanya yang telah berevolusi jutaan tahun, imitasi. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan. Begitu lawannya bergerak, dia bisa tahu bahwa kekuatan utama Chen Lu adalah kecepatannya. Pada saat yang sama, kelemahan terbesarnya adalah kurangnya ketangkasannya saat ini. Huo Yuhao telah menggunakan shock spiritualnya sebelumnya, dan tahu lawannya akan berhati-hati melawannya. Selain itu, dia tidak ingin terlalu sering menggunakan shock spiritualnya, yang merupakan gerakan pembunuh terkuatnya. Semakin dia menggunakan kemampuan, semakin mudah bagi lawannya untuk menemukan kekurangan di dalamnya. Itu sebabnya dia menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan sosoknya dan menghilang di udara. Selama dia tidak bergeser terlalu banyak, itu akan sangat sulit bagi lawannya untuk menentukan posisinya dari riak-riak di udara. Melalui deteksi spiritualnya, Huo Yuhao juga menemukan bahwa jiwa bela diri Chen Lu adalah betisnya. Betis seseorang adalah titik pengerahan tenaga untuk kekuatan seseorang. Dari ini, dia bisa mengatakan bahwa Chen Lu sangat kuat dalam hal kecepatan dan daya ledak. Setelah berhenti sejenak untuk menilai situasi, Chen Lu segera bereaksi. Dia dengan cepat berbalik, cincin jiwa ketiganya bersinar terang, dan dia segera melompat ke udara. Kakinya berpotongan di udara saat dia menendang keluar. Seketika, ia menciptakan beberapa proyeksi ilusi kakinya di udara. Setiap proyeksi membawa seberkas cahaya hijau tua, dan suara menusuk bergema di udara. Dalam sekejap, proyeksi yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan memenuhi panggung.
Tanpa ragu, Chen Lu menggunakan serangan area frekuensi tinggi untuk menentukan posisi Huo Yuhao. Kekuatan spiritualnya tidak lemah, karena dia berasal dari sekte tubuh. Saat dia fokus untuk merasakan posisi Huo Yuhao, dia akan segera merebut posisi Huo Yuhao begitu ada gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Memang, seberkas cahaya hijau keemasan gelap menyebabkan cincin bergetar sebelum kursi roda Huo Yuhao muncul sekali lagi. Dia telah menggunakan tangan kanannya untuk memblokir pisau tendangan, tetapi tampak sedikit menyedihkan ketika dia melakukannya. Chen Lu mendengus dan dengan cepat melompat lagi. Cincin jiwa ketiganya masih bersinar, dan kakinya berpotongan saat mereka menendang keluar pada saat yang sama saat dia menyerbu Huo Yuhao. Gurat-gurat proyeksi hijau gelap menelannya. Di tengah peluit menusuk, bilah cahaya semua diarahkan ke Huo Yuhao. Namun, pada saat itulah sesuatu yang aneh muncul. Huo Yuhao tiba-tiba naik beberapa meter ke udara dan menghindari pisau dengan gerakan yang sangat cekatan. Pada saat yang sama, ia berbelok ke udara yang tampaknya benar-benar melanggar hukum fisika. Dia menyerang Chen Lu. Chen Lu tertegun saat ini. Bahkan seorang guru jiwa dengan sayap tidak bisa membuat tindakan menghindar seperti itu di udara, itu melibatkan gerakan bergoyang yang tak terhitung jumlahnya di udara. Apakah cacatnya palsu? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghindari semuanya dengan begitu cepat di udara? Chen Lu tidak bisa diganggu oleh hal lain, terlalu ngeri dengan tindakan ini. Dia dengan cepat menutup kakinya, dan seberkas cahaya perunggu yang kuat bersinar di belakang punggungnya. Seperti yang diprediksi Huo Yuhao, jiwa tubuhnya adalah betisnya. Selain itu, kebangkitan keduanya adalah yang berperingkat perunggu. Seketika, seluruh tubuh Chen Lu tumbuh lebih dari 1 meter. Betisnya juga menjadi sangat tebal, merobek celananya terbuka. Kakinya berpotongan saat dia menendang keluar. Di tengah cahaya perunggu yang menakutkan, betisnya seperti dua penusuk besar yang dilepaskan terhadap Huo Yuhao. Saat betisnya menyapu udara, rasanya seolah-olah udara telah terkoyak. Kecepatan Huo Yuhao turun drastis. Chen Lu masih hidup dalam bayang-bayang kekalahan Wang Yanfeng. Saat ini, Huo Yuhao menunjukkan beberapa kemampuan yang sangat aneh. Dia harus memberikan segalanya pada saat ini. Kebangkitan jiwa-jiwanya yang kedua memang menakutkan. Jiwa tubuhnya menjadi sangat kuat, dan mencakup wilayah yang tidak bisa dibandingkan oleh para penguasa jiwa biasa. Bahkan seorang kaisar jiwa tidak bisa mencapai kekuatan bertarung seperti dia. Sesuatu yang membuat Chen Lu kaget terjadi lagi. Menurutnya, satu-satunya cara Huo Yuhao bisa menghindari serangannya adalah dengan menolaknya secara langsung. Mustahil untuk menghindar. Setelah belajar dari kesalahan Wang Yanfeng, dia tidak memaksa kekuatan jiwanya keluar dari tubuhnya. Dia mengumpulkan kekuatan kebangkitan kedua di betisnya. Dengan cara ini, dia tidak akan terpengaruh bahkan jika Huo Yuhao bertukar tempat dengannya. Namun, sesuatu yang lebih aneh dari apa yang terjadi pada Wang Yanfeng terjadi. Huo Yuhao dan kursi rodanya patah tepat saat betis Chen Lu memukulnya. Ya, mereka bangkrut. Garis-garis cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan kursi roda rusak tersebar ke segala arah. Semua orang berseru dan melompat kaget pada adegan ini. Chen Lu linglung. Namun, ia juga menemukan ada yang tidak beres pada saat bersamaan. Itu karena dia tidak merasa seolah-olah dia telah menghubungi sesuatu ketika dia memukul Huo Yuhao. Cahaya pedang biru tua yang tampak seolah ingin merobek 9 langit terpisah diam-diam tidak jauh di belakang Chen Lu. Cahaya pedang biru tua itu berkilau dan transparan. Itu sangat jelas sehingga tampak seperti itu dibentuk dengan kristal air. Dimanapun berlalu, itu membentuk layar cahaya biru tua. Itu muncul tepat pada saat Chen Lu menyelesaikan serangan sebelumnya dan belum melepaskan serangan berikutnya. Waktunya sempurna. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Kali ini, Huo Yuhao yang memegang pedang permaisuri. Putri salju telah menghilang. Mata Chen Lu bersinar dengan cahaya. Dalam menghadapi krisis seperti itu, dia tidak panik sama sekali. Di antara murid-murid generasi muda dari sekte tubuh, dia adalah salah satu yang terbaik. Meskipun kultivasinya lebih rendah dari Wang Yanfeng, dia baru berusia 18 tahun. Dalam hal bakat, dia bahkan mungkin lebih baik daripada Wang Yanfeng.
Wang Yanfeng kalah pada, tangan serangannya sendiri, tetapi Chen Lu bahkan lebih berhati-hati setelah kehilangan itu. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, dia bahkan tidak berbalik untuk melihat. Dia segera mengaktifkan cincin jiwa kelima. Cincin jiwa hitam pekat bersinar terang, dan Chen Lu melakukan setengah jongkok. Di belakangnya, kaki ketiga diam-diam menjulur. Kaki ini juga ditutupi oleh cahaya perunggu kehijauan, dan tampak identik dengan kakinya sendiri. 3 kaki ditekuk pada saat bersamaan. Saat raungan bernada rendah terdengar, Chen Lu tampaknya telah menekan udara di bawahnya, menyebabkan ledakan menyebar. Dia merilis proyeksi dari tubuhnya setelah ini. Cahaya perunggu menelan seluruh tubuhnya. Yang aneh adalah bahwa proyeksi perunggu menunjukkan bentuk mutan dengan kepala naga dan tubuh katak. Tepat saat dia menyelesaikan ini, Cil yang tak tertandingi dengan ganas memotong tubuhnya. Sial. Kedengarannya seperti seorang penusuk memukul bel besar. Ada gema luar biasa di seluruh arena. Bahkan sedikit mengguncang panggung. Chen Lu dihempaskan ke tanah oleh pedang, dan tubuhnya membenamkan kaki ke lantai. Proyeksi bermutasi yang seharusnya melindunginya juga ditutupi dengan lapisan cahaya biru tua. Membeku seketika. Para penonton merasa terganggu oleh serangkaian perubahan ini. Ada sangat sedikit yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak diragukan lagi, Chen Lu menderita. Namun, mengapa dia dirugikan? Apa yang Huo Yuhao lakukan padanya? Sangat sedikit orang yang memahami urutan kejadian. Hanya mereka yang sangat tertarik yang bisa menebak bahwa Huo Yuhao menggunakan ilusi. Tanda hubung. Di ruang tunggu Sekte Snow Demon, semua anggota tim mereka tampak sangat serius sekarang. Saat ini, mereka baru saja menyadari bahwa Huo Yuhao mampu menimbulkan ancaman besar bagi mereka. Kemampuannya sepertinya tak ada habisnya. Dia menggunakan Ultimate Eyes, ilusi, pemanggilan, dan bahkan alat jiwa. Bagaimana seorang guru jiwa dapat memiliki semua keterampilan ini? Meskipun Weina dan Musue mengenal Huo Yuhao, mereka tidak tahu banyak tentang dia. Bahkan setelah menyelidiki latar belakangnya, mereka hanya tahu bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar, satu tipe spiritual dan tipe Ais Ultimate lainnya. Selain itu, ia membalik daftar di turnamen sebelumnya. Namun, semua ini telah tercapai ketika tubuhnya dalam kondisi normal. Saat ini, hanya tangan kanannya yang bisa bergerak. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri kembar, berapa banyak kemampuannya yang bisa dia lepaskan? Mereka pasti akan sangat dilemahkan. Namun, mereka mengerti beberapa hal setelah menonton 2 pertarungan pertama. Bahkan ketika Huo Yuhao memiliki masalah bergerak, kekuatan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Dia tidak kalah dengan seorang kaisar jiwa bahkan ketika cacat. Yang paling menakutkan adalah betapa misteriusnya strategi bertarungnya. Wang Yanfeng kalah sangat konyol, dan Chen Lu juga kalah sekarang. Tanda hubung. Setelah alat jiwa tipe terbang di bahunya mengangkat Huo Yuhao ke udara, mereka menembakkan cahaya yang mendorong kursi rodanya ke arah Chen Lu. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, dan Dark Golden Terror Claws-nya muncul. Sebagai seseorang yang memiliki Ultimate Eyes, dia sangat sadar bahwa penipisan kekuatan lawannya dari serangan itu tidak terlalu hebat meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya. Chen Lu menggunakan keterampilan jiwa kelimanya pada saat kritis, yang sangat menentang serangannya. Itu proyeksi mutan Chen Lu yang membeku, dan bukan Chen Lu sendiri. Dia hanya ditunda sekarang karena dia masih terpengaruh oleh dinginnya es utama. Huo Yuhao berpikir secara pribadi bahwa jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia akan dapat sepenuhnya menekan lawan 5 cincinnya, bahkan jika lawannya berasal dari sekte tubuh. Dia bahkan mungkin bisa menghancurkannya. Menghadapi dirinya yang sekarang, dia sepenuhnya bisa mengandalkan Ice Explosion untuk terus melukai lawannya. Pada saat yang sama, kecepatannya tidak akan terlalu lambat, kalau bukan karena kondisi tubuhnya.